No lesson is necessary. Menjadi orang tua selalu akan mendahulukan keselamatan keluarga meskipun betapa hebat dan beraninya kita di masa muda. Hal ini membuat kita terkadang menjadi seorang penakut, tidak berani mengambil risiko apalagi sesuatu yang berpotensi mengancam keluarga. Rasa takut akan menjadi murka bila orang yang selama ini kita sayangi terkorban dengan cara tragis. Untuk membuktikannya, tanpa panjang lebar, mari bersama kita ulas film The Patriot bersama Film Story. Film ini menceritakan tentang perang saudara antara sesama orang Inggris di mana mereka bertempur karena saling berebut kekuasaan benua baru, yaitu benua Amerika. Pendatang Inggris yang menjelajah ke benua Amerika ingin mereka lepas dari kekuasaan Raja Inggris King George, dan pasukan mereka disebut dengan pasukan kolonial ataupun pasukan kontinental. Sedangkan pasukan Raja Inggris disebut dengan pasukan Redcoat ataupun pasukan jas merah. Disutradarai oleh Mel Gibson, film ini rilis tahun 2000, abad milenial baru. Diperankan oleh Mel Gibson sebagai Benjamin Franklin, Heath Ledger sebagai Gabriel Martin, Jason Isaacs sebagai Colonel William, Julie Richardson sebagai Charlotte, dan sederet pemain pendukung lainnya. Film bermula di kediaman Benjamin Franklin diperankan oleh Mel Gibson, berada di daerah bernama South Carolina. Dia adalah seorang mantan tentara sekaligus duda beranak 7. Kehidupan mereka bisa dikatakan berkecukupan. Itu ditandai dengan adanya rumah besar yang cukup mewah, tanah garapan yang luas, dikerjakan oleh budak kulit hitam. Semua ini adalah ciri-ciri pendatang dari Inggris pada masa itu. Benjamin adalah orang yang cukup terpandang berpengaruh di South Carolina. Di masa itu, pertentangan dan gesekan antara orang pendatang dan pasukan Inggris semakin memanas. Raja Inggris menginginkan benua Amerika berada 100% di bawah kekuasaannya, tetapi hal itu ditentang oleh pendatang Inggris yang telah menetap di Amerika. Pendatang kolonial Amerika juga merasa keberatan dengan pajak-pajak yang diberlakukan oleh Raja Inggris. Hingga suatu saat terjadilah pertemuan yang menentukan apakah South Carolina bersedia ikut melawan Inggris mengikuti daerah lain seperti Massachusetts dan Virginia. Pada pertemuan itu terjadi pro dan kontra tentang setuju atau tidaknya South Carolina ikut perang. Masing-masing pihak mengutarakan pendapat dan alasannya hingga suatu kesempatan Benjamin memberi sinyal dia tidak akan ikut berperang melawan kerajaan Inggris karena dia mempertimbangkan keselamatan keluarganya yang tidak mengetahui seluk-beluk dan arti peperangan. Kolonel Harry yang mengetahui masa lalu Benjamin menekankan untuk ikut berperang. Kembali, Benjamin menolak keras. Hal itu membuat dia dipandang oleh kedua anaknya sebagai orang yang penakut seperti pengecut. Benjamin menyarankan agar penduduk koloni memohon kepada Raja Inggris untuk berdamai, tetapi usulan itu sudah sering disampaikan menurut Kolonel Harry, dan hasilnya tetap nihil. Inggris secara mutlak menginginkan kekuasaan penuh atas benua Amerika. Akhirnya, pertemuan diakhiri dengan pilihan suara dan hasilnya South Carolina dinyatakan ikut perang. Gabriel, anak tertua Benjamin, dengan senang hati segera mendaftar untuk menjadi pasukan reguler South Carolina. Dia tidak pernah tahu betapa kejamnya perang membuat ayahnya khawatir. Lalu, Kolonel Harry coba meyakinkan Benjamin dia akan menjaga anaknya dengan menempatkan Gabriel di unit pengirim pesan. Lalu, peperangan South Carolina dan Inggris pun dimulai. Suatu malam datanglah seorang tentara terluka ke rumah Benjamin, dan perlahan dari belakang dia menodongkan senjatanya ke arah tentara itu. Benjamin terkejut ketika tentara itu berbalik, ternyata dia adalah Gabriel, anak sulung yang terluka parah. Dengan bergegas, Benjamin segera mengobati lukanya. Saat dirawat, Gabriel menceritakan betapa kejamnya pasukan Inggris. Mereka bahkan membunuh semua tentara yang sudah menyerah, dan Benjamin pun hanya terdiam sambil batin. Makanya kalau dikasih tahu orang tua tuh jangan ngeyel. Sambil sibuk mengobati luka Gabriel,
Keesokan harinya tibalah pasukan Inggris atau biasa yang disebut dengan Redcoat atau pasukan jas merah, dikomandani oleh seorang kolonel bernama William. Dari wajahnya saja bisa dipastikan William adalah orang yang kejam yang bisa bertindak tanpa ampun. William dan pasukannya datang ke kediaman Benjamin mencari sisa pasukan kontinental yang tersisa. Di sana dia menemukan banyak sekali tentara yang terluka. Tiba-tiba seorang tentara Inggris menemukan surat perintah untuk pasukan kontinental. Kolonel William segera menanyakan siapa yang membawa surat ini. Karena takut keluarganya terancam, akhirnya Gabriel yang terluka buka suara dan mengaku jika dialah pembawa surat itu. Kolonel William langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Gabriel dan menghukum mati dengan tuduhan mata-mata. Benjamin sempat memohon untuk melepaskan Gabriel, tetapi kolonel mengancam membunuh keluarganya jika dia melawan. Lalu Benjamin kembali dan merelakan Gabriel ditangkap demi melindungi anaknya yang lain. Ketika Gabriel sedang diikat, tiba-tiba Thomas, anak kedua Benjamin, berusaha melepaskan kakaknya. Spontan hal ini membuat Kolonel William melepaskan tembakan tepat mengenai punggungnya. Thomas pun terjatuh di pangkuan ayahnya dan perlahan dia pun mati. Benjamin tidak bisa memaafkan dirinya atas kejadian ini. Wajahnya bercampur antara marah, benci yang mendidih. Kolonel William memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua pasukan kontinental yang terluka dan membakar kediaman Benjamin. Kemudian dia pun segera meninggalkan tempat itu, sedangkan Gabriel diikat dan diseret oleh perwira pasukan merah Inggris ke markas. Setelah kepergian pasukan Inggris, Benjamin segera masuk kembali ke dalam rumah sambil mengambil senjata dan perlengkapan lainnya. Dia berusaha mengejar dan menyelamatkan Gabriel yang tertangkap. Untuk itu, Benjamin meminta kedua anak lelakinya yaitu Samuel dan Nathan untuk menemaninya. Benjamin segera mencari jalan pintas untuk mencegat rombongan pasukan Inggris. Setelah menemukan tempat itu, dia mengatur posisi tembak untuk Nathan dan Samuel. Kemudian tak butuh waktu lama, rombongan pasukan Inggris itu pun melewati tempat itu. Suasana hening di hutan menjadi ribut oleh suara tembakan dan teriakan. Satu persatu pasukan Inggris tewas. Hingga pada akhirnya terjadilah perang jarak dekat. Benjamin menggunakan kapak Cherokee-nya, yaitu kapak tradisional suku Indian. Dia menghabisi sisa tentara dan perwira Inggris dengan tangannya, dan parahnya Benjamin menyincang musuh terakhirnya, membuat anak-anaknya ketakutan melihat kesadisan ayahnya. Begitulah luapan perasaan seorang ayah dari anak yang terbunuh. Kemudian setelah mengubur Thomas, Benjamin mengantarkan semua anaknya ke rumah bibinya Charlotte di sebuah pertanian. Sesampainya di sana, Gabriel yang sudah agak baikan memaksa pergi kembali bertempur. Benjamin menentang dengan keras keputusan Gabriel ini. Dia mengatakan berapa kematian lagi agar Gabriel mau mendengarkannya. Dasar anak keras kepala, Gabriel tetap meninggalkan Benjamin dan adik-adiknya. Ketika berada di sebuah rumah dekat dengan medan pertempuran, Gabriel melihat peperangan antara pasukan Inggris dan pasukan kolonial. Pertempuran tersebut dimenangkan dengan mudah oleh pasukan Inggris karena mereka adalah pasukan reguler lengkap dan terlatih. Tanpa disadari Gabriel, Benjamin telah berada di belakang Gabriel, membuatnya terkejut. Akhirnya mereka berdua bersama pergi ke markas pasukan kolonial di mana Kolonel Harris memegang komando setelah Jenderal Gates lari. Di markas itu, Kolonel Harris menyatakan sebaiknya Benjamin membentuk milisi terdiri dari petani dan rakyat biasa untuk menahan pasukan Inggris agar tidak leluasa menyerang Washington sambil menunggu bala bantuan pasukan dari Prancis. Akhirnya, Benjamin meminta Kolonel Harris mengaktifkan dirinya dalam komando militer berpangkat kolonel, dan Benjamin meminta agar Gabriel dipindahkan ke dalam satuannya. Meskipun sempat ditentang oleh Gabriel, mutasinya bersifat mutlak dan dia tidak bisa menolak karena ayahnya berpangkat lebih tinggi darinya. Benjamin mengatakan pada Gabriel dia memintanya memutasi ke dalam komandonya karena dia butuh Gabriel untuk mengumpulkan milisi, karena Gabriel mengerti letak posisi daerah itu.
Lalu Gabriel terdiam dan segera berangkat sesuai perintah ayahnya. Benjamin menjadi milisi ditemani orang Prancis berpangkat mayor bernama Jean. Mereka pergi ke sebuah bar. Jean sempat ragu mencari milisi di sana. Begitu Benjamin meneriakkan selamat pada Raja Inggris, God save King George! hal ini pun terjadi. Akhirnya mereka berdua yakin tempat ini pas untuk mencari milisi yang dibutuhkan mereka. Satu persatu orang di sana bergabung dalam satuan milisi Benjamin. Mereka sangat ingin mengalahkan Inggris yang dikenal semena-mena kepada mereka. Lalu semua calon milisi menuju tempat pertemuan di daerah rawa di tengah hutan. Sementara itu, Gabriel mencari anggota milisi di sebuah perkampungan, tepatnya di gereja. Di sana, pastor mengatakan tidak ingin mengikuti perang. Kemudian Gabriel meyakinkan, untuk melindungi semua warga, semua harus berjuang. Tak hanya itu, ada seorang gadis yang turut membangkitkan semangat agar orang-orang mau menjadi milisi. Kemudian, satu persatu orang di sana, dengan malu-malu, mereka mau menjadi milisi, termasuk si pastor. Saat itulah Gabriel melihat gadis pengobar semangat ternyata juga melirik dirinya. Buset dah, cinta pandangan pertama. Akhirnya mereka berkenalan. Di sana Gabriel tahu nama gadis itu adalah Anne. Setelah berlatih menembak, akhirnya milisi pimpinan Benjamin mulai menyerang patroli pasukan Inggris. Mereka melakukan hal itu berulang kali hingga menimbulkan keresahan di kalangan petinggi pasukan Inggris, termasuk pimpinannya, yaitu Jenderal Cornwallis. Dia cukup pusing mengapa tidak bisa bergerak maju menyerang Washington, hanya karena ulah milisi dari sekumpulan petani dan rakyat biasa. Bahkan milisi Benjamin berhasil menyergap kiriman anjing pemberian Raja Inggris beserta dokumen pribadi milik Jenderal Cornwallis. Hal itu disampaikannya kepada Kolonel William di sebuah pesta kecil. Dan lebih mengejutkan lagi, pada saat yang sama, milisi berhasil meledakkan kapal pengangkut Matthew, membuat Kolonel William semakin marah pada milisi. Anggota milisi akhirnya meminta holiday setelah beberapa waktu berhasil mengacau kekuatan pasukan Inggris. Gabriel langsung menuju tempat Anne di mana dia merekrut milisi. Di sanalah Gabriel melancarkan serangannya kepada Anne, hingga akhirnya si gadis bertekuk lutut. Sekembalinya dari holiday, Benjamin dan anggota milisinya melakukan penyergapan. Ternyata Kolonel William telah berhasil mengetahui taktik milisi dan menyeting sebuah jebakan. Ketika milisi akan menyerang, dia melibas menggunakan pasukan kavaleri, yaitu brigade pasukan berkuda, sebagai pasukan pembersih ataupun pembantai. Akhirnya, pada penyergapan itu, pasukan milisi kewalahan dan mereka tertangkap oleh pasukan Kolonel William dan ditahan di markas besar. Sedangkan Benjamin yang berhasil selamat beserta sebagian kecil yang lain kembali ke rawa dan mulai mengesalkan kejadian naas pada hari ini. Mereka mulai menghitung korban jiwa dan coba memikirkan cara membebaskan rekan mereka yang tertangkap. Keesokan harinya, berbekal sebuah ide, Benjamin segera berangkat menemui Jenderal Cornwallis di markasnya. Di sana dia membawa dua anjing milik jenderal yang sebelumnya ditangkap pada sebuah penyergapan. Melihat anjingnya selamat, sang jenderal senang hati dan memperlakukan Benjamin dengan baik. Dalam pembicaraan serius itu, Benjamin meminta adanya pertukaran tawanan di mana jenderal harus melepaskan 18 anggota milisi dan sebagai gantinya dia melepas 18 perwira tinggi pasukan Inggris. Hal ini dibuktikan dengan teropong oleh jenderal ke arah bukit di mana perwira itu ditahan. Melihat itu, tanpa syarat, jenderal menyetujui pertukaran tawanan perang. Saat hendak melepas tawanan, tiba-tiba datanglah Kolonel William di markas. Dia terkejut mengapa tawanan hendak dilepaskan. Lalu, Kolonel semakin marah mengetahui yang datang ternyata adalah komandan milisi, yaitu Benjamin. Kolonel hendak serta-merta membunuhnya, tetapi atasannya melarang keras karena Benjamin datang dalam perlindungan perjanjian perang, di mana dia tidak bisa disakiti selama dia datang tanpa kekerasan. Kolonel William memanggil Benjamin dan memanasinya sambil bercerita betapa senangnya berhasil membunuh bocah bodoh di suatu tempat.
Hal ini membuat Benjamin marah mengenang anaknya yang tewas di tangan Kolonel William. William terus-menerus memanasinya agar dia mendapat alasan kuat untuk bisa membunuh Benjamin saat itu juga. Tetapi Benjamin menjanjikan dia akan membunuh William sebelum perang ini berakhir. Akhirnya semua milisi pergi dan Benjamin bersiul memanggil kedua anjing di ruangan jenderal. Sontak kedua anjing itu pun mengikutinya, membuat jenderal marah. Dan gilanya, 18 pertukaran tahanan tak lebih dari sebuah patung jerami berbaju perwira membuat Jenderal Cornwallis merasa dipermalukan dan dihina oleh Benjamin. Kemarahan itu membuat Jenderal Cornwallis memanggil Kolonel William untuk segera memadamkan pemberontakan milisi dan menangkap Benjamin. Dengan janji sebuah daerah bernama Ohio untuknya, Kolonel William bersedia menghapus milisi selamanya dengan syarat Jenderal Cornwallis menyetujui semua cara untuk mencapai tujuan itu, termasuk menggunakan cara-cara brutal. Karena jenderal berada dalam api kemarahan, akhirnya dia menyetujui semua syarat Kolonel William untuk membabat milisi kolonial. Kolonel William mulai menggunakan cara-cara brutal dengan mentargetkan anggota keluarga milisi termasuk anak dan iparnya. Pada suatu malam, William mendatangi rumah ipar Benjamin di mana dia menyembunyikan anak-anaknya. Tetapi ternyata anak-anak Benjamin telah bersiap sedia menghadapi apapun bentuk serangan. Mereka akhirnya selamat setelah melewati adegan menegangkan meskipun kebakaran rumah bibi mereka tak bisa dihindari. Keselamatan mereka dibantu oleh kehadiran Benjamin yang memancing agar William terkecoh dan mengejar mereka. Kolonel William juga mengejar anggota keluarga milisi yang lain. Satu persatu dibantai. Hal itu membuat beberapa milisi frustasi, bahkan ada yang bunuh diri karena keluarganya habis dibantai oleh pasukan Kolonel William. Keluarga Benjamin dan keluarga milisi lain diungsikan di suatu tempat yang jauh dari keramaian untuk sementara. Di sanalah Gabriel menikahi Anne dalam kesederhanaan. Tentu hal ini tidak lantas mengurangi sensasi mereka berdua bercocok tanam. Kolonel William yang tidak berhasil menangkap Benjamin malam itu meneruskan ke desa di mana Anne tinggal. William mengetahui begitu banyak informasi milisi atas masukan dari seorang Kapten Wilkin. Dia adalah tentara kolonial yang memutuskan menjadi pengkhianat karena takut mati. Di sana, Kolonel William mengumpulkan semua warga termasuk Anne, istri Gabriel, dan ayahnya di sebuah gereja. Setelah mendapatkan informasi singkat mengenai milisi, William mengingkari janjinya untuk melepaskan mereka. Justru, dia membakar habis gereja, menewaskan semua yang ada di dalamnya. Yang ditugaskan untuk membakar gereja adalah Kapten Wilkins, sang pengkhianat. Dengan wajah berat hati, dia dilema memilih kolonel, pasti dia dibunuh oleh Kolonel William, sedangkan dia tidak tega untuk membunuh tetangganya sendiri. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan dia melempar api pertama ke atas atap gereja, diikuti oleh pasukannya, dan gereja itu pun habis terbakar rata dengan tanah. Benjamin dan sisa milisi beserta Gabriel mengetahui pembakaran gereja itu dan segera menuju ke lokasi. Mereka tidak percaya melihat apa yang telah terjadi dan menimpa orang-orang yang mereka sayangi. Gabriel murka. Segera dia mengejar dan menyerang pasukan Kolonel William yang berada tak jauh dari lokasi pembakaran, ditemani oleh beberapa milisi termasuk si pastor. Mereka terlibat adu tembak hingga perkelahian jarak dekat. Ketika pastor hendak menembak Kolonel William yang tengah reload, dia keduluan kolonel yang berhasil menembak perutnya. Mungkin kolonel sering berlatih main Valorant di saat waktu luangnya. Lalu senjata pastor yang telah terisi jatuh ke tangan Gabriel dan langsung ditembakkan ke arah Kolonel William, membuatnya terjatuh. Saat hendak menghabisinya, kolonel berbalik dan mengunus pedangnya ke perut Gabriel, langsung menewaskan anak kedua Benjamin itu. Lalu kolonel meninggalkan tempat itu dengan luka di perutnya. Benjamin mengetahui Gabriel menyerang kolonel, segera menuju lokasi dan hanya menemukan Gabriel telah menjadi mayat, membuatnya bersedih. Kemarahannya kepada Kolonel William semakin menjadi-jadi hingga akhirnya tibalah hari pertempuran terakhir antara pasukan Inggris dan pasukan kolonial. Pada pertempuran itu bisa dilihat jelas jumlah milisi dan sisa reguler pasukan kolonial jauh lebih sedikit. Mereka menggunakan taktik mundur dan menyiapkan pasukan di balik bukit.
Sewaktu pasukan Inggris menyerang, mereka meninggalkan formasi utama, lalu mereka berhasil dengan mudah dikalahkan. Hingga tibalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Kolonel William menyerang dan bertemulah dia dengan Benjamin yang sedang diselimuti gejolak amarah. Setelah perkelahian sengit, akhirnya Benjamin berhasil membalaskan dendam atas kematian kedua anaknya dengan menewaskan Kolonel William melalui cara yang elegan. Dan pada hari itu, Jenderal Cornwallis terpaksa menarik mundur pasukannya dengan menderita kekalahan cukup berat. Setelah bala bantuan dari Prancis tiba, akhirnya pasukan Inggris berhasil dipukul mundur dan Amerika menjadi negara yang bebas dari kekuasaan Raja Inggris. Ternyata dengan peperangan dan bantuan inilah awal adanya patung Liberty pemberian Prancis yang berarti kebebasan. Demikianlah akhir dari cerita film ini. Sampai jumpa pada ulasan lain bersama Film Story.